إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Mengapa Allah syariatkan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan? Mengapa? Seolah-olah Allah ingin menyusahkan umat dengan berlapar-lapar, berhaus-haus, berpayah-payah. Mengapa? Tidakkah pernah Bapak Ibu menanyakan, bertanya, tapi kemudian mengapa Allah masih mensyariatkan ibadah Ramadan dan turunnya jauh kemudian, bahkan sesudah Rasulullah telah hijrah ke Madinah? Lalu tahun Rasulullah di Madinah baru turun syariat Ramadan. Itu penting ya Bapak Ibu tahu. Lalu tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, selama di Makkah, lalu turun seluruh ibadah di Makkah itu. Kini tiba di Madinah muncul ibadah yang satu ini. Turun syariat Ramadan kok. Pertanyaannya, mengapa? Ternyata Bapak Ibu dibalik hakikatnya ibadah syariat Ramadan ini Allah laksanakan, Allah syariatkan, Allah wajibkan. Allah ingin mempercepat manusia ini langsung menerobos kepada kedudukan tertinggi di sisinya, martabat yang terhormat di sisinya. Ingatlah oleh Bapak Ibu bahwa tingkatan manusia di mata Allah kan sudah kita ketahui 5. Tingkatan manusia itu di mata Allah 5. Yang tertingginya takwa, yang paling rendahnya muslim. Yang paling rendahnya muslim. Begitu rendahnya muslim ini Bapak Ibu, orang muslim tidak Allah seru menjalankan ibadah Ramadan. Tapi dasar orang muslim itu sebagian banyak juga nama ada tangka karyango ini tidak diimbau, tidak dipanggil satu juga. Namun ingatlah keikutsertaan orang muslim menjalankan ibadah Ramadan, dia pasti tak akan sanggup sampai selesai. Tak akan bisa. Maka syariat Ramadan Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sudah naik kepada posisi kedua, namanya mukmin. Bapak Ibu, orang mukmin, orang muslim tidak ada. Tidak ada ayatnya ya ayyuhal muslim. Tidak ada ya ayyuhan nas. Ya ada ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman. Orang beriman. Jadi orang beriman itu tingkat kedua baru terpanggil menjalankan ibadah Ramadan. Tingkat ketiga namanya mukhlis, yaitu orang-orang beriman yang telah ikhlas melaksanakan seluruh ketaatan, segala pekerjaan ibadah, perbuatan dunia ini apapun dilakukan dengan nawaitu yang ikhlas, tidak karena siapa-siapa, tapi semata-mata karena Allah. Nama orangnya mukhlis, pekerjaannya ikhlas. Mukhlisin. Darjah keempat manusia adalah muhsin. Siapa Bapak Ibu? Tingkatan manusia yang keempat di mata Allah muhsin. Siapa itu muhsin? Yaitu mereka orang-orang yang telah beribadah kepada Allah seolah-olah dalam beribadah itu dia menyaksikan wajah Allah, menatap Allah, berhadapan dengan Allah. Bila dia tak dapat menghadirkan Allah, menatap Allah, dia yakin sepenuh yakin bahwa Allah sedang menatapnya, sedang menyaksikannya, sedang melihatnya. Maka orang yang sudah sampai kepada tingkat muhsin, beribadahnya sudah tinggi makamnya. Dia akan beribadah sepenuh hati, sesungguh hati, karena Allah menatapnya. Tak mungkin main-main. Allah melihatnya. Tak akan main-main.
Tak gara-gara di mana-mana. Para ulama besar Bapak Ibu menyatakan bahwa muhsin ini sesungguhnya derajat yang tertinggi. Ulama besar lain mengatakan muttaqin yang tertinggi. Berdebat mereka berpuluh tahun tentang mendudukan posisi muhsin dengan muttaqin. Kapan mereka berhenti berdebat Bapak Ibu? Ketika turun firman Allah surah Al-Hujurat ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Setelah turun ayat ini Bapak Ibu, baru mereka berhenti berdebat bahwa ternyata manusia yang tertinggi derajatnya, yang paling mulia, yang paling bermartabat, yang paling terhormat di mata Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Titik Bapak Ibu, yang tertinggi takwa. Nah, derajat yang tinggi inilah Bapak Ibu, posisi tertinggi inilah yang bisa dicapai lewat syariat Ramadan. Bisa dicapai dalam 1 bulan. 1 bulan bisa dapat apabila benar-benar kita bergiat, penuh semangat, kokohkan pendiriannya, tetap bisa bertahan, tercapai takwa. Dari mukmin dia langsung menerobos muttaqin dalam waktu singkat. 1 bulan bisa didapat. Hanya ibadah yang satu ini yang bisa. Mengapa Allah melakukan hal ini? Karena Allah ingin memenuhi surganya, surga yang telah terlanjur Allah buat, yang begitu luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dapatkan keampunan Allah. Keampunan Allah itu yang paling banyak didapat dalam Ramadan ini, dan surga yang telah siapkan lebih luas daripada langit dan bumi. Allah sediakan surga itu untuk orang-orang muttaqin. Dan sholat dalam balik syariat Ramadan ini. Dan inilah yang ingin kita gali ya Pak Ibu. Dan sangat penting kita ketahui bahwa syariat Ramadan turun jauh sebelum Allahul Azim. Dan mempersiapkan bekallah kamu. Sesungguhnya bekalmu yang terbaik hidup di dunia menuju akhirat itu ialah takwa. Dan bertakwalah kalian semua. Syaitan